Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat semoga. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari hukum dan hambatan pada suatu penghantar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hukum pertama dari Kirchhoff. Nah, Kirchhoff itu mempelajari kuat arus pada rangkaian yang bercabang. Nah, sekarang kita pelajari dulu pada rangkaian yang tidak bercabang. Perhatikan gambar ini. Nah, gambar rangkaian ini adalah rangkaian seri karena tidak ada cabang sama sekali. Nah, ada 2 ampere meter. Kemudian ini ada baterai, ada saklar, lampunya menyala. Ternyata nyala lampu sama terang. Artinya apa? Berarti kuat arus di kedua lampu ini adalah besarnya sama. Kamu lihat ini ada 2 ampere meter menunjuk angka yang sama. Sehingga dapat disimpulkan pada rangkaian yang tidak bercabang ini, kuat arus listrik di mana-mana di setiap titik, di setiap tempat itu besarnya sama. Nah, ini pada rangkaian yang tidak bercabang. Kemudian untuk rangkaian yang bercabang, perhatikan ini. Nah, ini ada cabang, ada lampu 1, ada lampu 2. Tapi rangkaiannya bercabang di sini. Ini namanya titik percabangan. Nah, pada rangkaian yang bercabang, rangkaian paralel ini, kamu lihat. Apakah arus di ketiga ampere meter ini menunjuk skala yang sama? Ternyata tidak. Ya. Ini kuat arus pada rangkaian sebelum percabangan. Nah, ini sebelum percabangan. Ini segini. Kemudian ini setelah percabangan. Ternyata besarnya di sini sama karena lampunya identik. Sama di sini, tapi di sini tidak sama. Nah, ini dipelajari oleh orang yang namanya Kirchhoff sehingga menghasilkan hukum Kirchhoff. Nah, pada rangkaian yang bercabang ini, maka jumlah arus listrik yang masuk ke titik percabangan ini, arus yang masuk ke titik percabangan dan ini arus yang keluar titik percabangan itu jumlahnya adalah sama. Jadi hukum Kirchhoff itu berbunyi bahwa kuat arus pada rangkaian yang bercabang, maka kuat arus, jumlah arus yang masuk ke titik percabangan itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Secara singkat, itu bahwa arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Sehingga dibuat rumus seperti ini. Sigma ini bacanya sigma. Sigma itu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, ini pada rangkaian yang bercabang menurut Kirchhoff. Nah, untuk contoh soal, perhatikan ini. Nah, ini ada gambar rangkaian. Ada titik P, ada titik Q, ada titik S. Nah, P, Q, S ini adalah titik percabangan. Tadi menurut Kirchhoff, jumlah arus yang masuk ke titik sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kamu harus memperhatikan gambar. Arus yang masuk, ini yang masuk ke titik P, itu 40. Yang keluar dari titik P, yang lewat atas ini 10, yang lewat bawah ini 25. Berarti 35. Yang masuk 40, yang keluar 35. Berarti kurang berapa? Kurang 5. Jadi I1 ini jawabannya adalah 5. Kalau dibuat rumus ya seperti ini. Bahwa jumlah arus yang masuk I itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang keluar berarti 10 ditambah I1 ditambah 25. Sehingga I tadi 40 sama dengan 10 tambah 25, 35, maka I1 sama dengan 40 dikurangi 35, 5 ampere. Ini. Nah, untuk mengetahui I2 ya, kita lihat di titik Q. Yang masuk ada 10, ada I1. Dan yang keluar adalah I2. Nah, 10 jelas,
I1 tadi ketemu 5, berarti 10 ditambah 5 sama dengan I2. Jadi I2 sama dengan 10 ditambah 5 atau 15 ampere. Ini I2. Untuk mencari I3, ya langsungnya titik S. Berarti kan titik S yang masuk itu I2 dan 25. Berarti 25 ditambah I2. I2-nya 15. 25 ditambah 15. 40. Nah, kamu lihat yang masuk 40, yang keluar juga 40. Karena menurut Kirchhoff yang masuk dan yang keluar jumlahnya sama. Nah, ini contoh soal. Nah, ini silakan di screenshot, nanti dicoba dikerjakan di lembar jawaban. Coba ini. Untuk minggu depan kita akan membahas bagaimana hasil kamu mengerjakan ini. Ya, ini agak lama. Silakan di screenshot saja. Sudah, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita mempelajari susunan seri dan susunan paralel pada hambatan atau resistor. Jadi resistor itu bisa dirangkai secara seri dan paralel. Nah, sekarang kita pelajari yang susunan seri dulu. Susunan seri itu seperti ini. Seperti biasa, seri itu tidak bercabang. Nah, ada 3 hambatan, R1, R2, R3. Ini tidak ada. Ini namanya seri karena tidak ada cabang. Ini VAB, ini VBC, karena ini ABCD, ini VCD. Nah, VAD itu ya sama dengan VAB, ditambah VBC, ditambah VCD. Kita tahu rumus hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Nah, VAB, I kali R seluruhnya, RS. Tambah, harusnya sama, I kali R1, VAB, VBCI kali R2, VCDI kali R3. Ini sehingga INA bisa dicoret, sehingga rumus rangkaian seri RS itu adalah R1 tambah R2 tambah R3. Jadi tinggal jumlah. R1 tambah R2 tambah R3. Ini untuk rangkaian seri. Sedangkan untuk rangkaian paralel, seperti biasa paralel itu bercabang. Kamu perhatikan ini ada cabang namanya titik percabangan. Misalkan ini A, ini B. Maka VAB ini tegangannya sama. Jadi tegangan di atas, di tengah, di bawah ini sama. VAB. Nah, menurut hukum Kirchhoff, I kan sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Yang masuk dan yang keluar kan jumlahnya sama. Sehingga rumus I itu V per R menurut hukum Ohm. Berarti ini VAB, berarti R seluruhnya. VAB kali RP paralel sama dengan VAB semua. Ini per R1, ini per R2, ini per R3. Sehingga VAB-nya dicoret, sehingga tinggal 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jadi untuk mengingat saja bahwa untuk rangkaian paralel hambatan langsung seperti ini rumusnya. Kebalikannya, 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, inilah rumus rangkaian paralel. Nah, untuk soal itu tidak mungkin hanya rangkaian paralel saja atau seri saja, mesti gabungan. Kalau ini seri saja. Nah, seri berarti tinggal jumlah ya. Nah, tinggal jumlah. Nah, tinggal jumlah. Karena ini seri cuma belok saja, tinggal jumlah. Enak. Mudah ya, bisa. Nah, ini. Nah, ini gabungan. Nah, kalau gabungan seperti ini, maka tidak bisa kamu gunakan rumus seri saja atau paralel saja. Harus ada langkah-langkahnya. Seperti ini yang bisa diselesaikan dalam rangkaian paralel ini antara hambatan 6 ohm dan 3 ohm. Ini harus diselesaikan dulu. Ini paralel. Kita tahu rumusnya 1 per RP, 1 per R1 tambah 1 per R2 berarti 1 per 6 tambah 1 per 3. Penjumlahan bilangan seperti ini kan harus disamakan penyebutnya. Samakan 6 kalikan 1 kalikan 2. Sehingga 1 tambah 2, 1 per RP sama dengan 3 per 6. RP jangan lupa dibalik. 6 per 3 atau 2 ohm. Nah, setelah ketemu ini paralel, maka 4
rangkaian paralel, dan 3 ini adalah rangkaiannya seri. Nah, rangkaiannya seri. Nah, seperti ini. Ini gabungan dari 2 tadi. Sehingga kalau seperti ini kan tinggal jumlah. Berarti R total, RS sama dengan 4 tambah 2 tambah 3. Nah, 4 tambah 2 tambah 3, 9. Bagaimana? Bisa ya? Mudah ya. Nah, ini rangkaian seri dan paralel hambatan. Nah, ini adalah soal rangkaian listrik. Nah, untuk soal rangkaian listrik seperti ini, misalkan soal ini, tentukan kuat arus total. Nah, kuat arus di sini I ini berapa? Kemudian tentukan I1, I2, tegangan VAB dan tegangan VBC. Nah, kalau menjumpai soal seperti ini, maka langkah pertama itu kamu cari hambatan total dari rangkaian. Ini ada berapa hambatan? Ada 3. Nah, 3 ini yang bisa diselesaikan adalah rangkaian paralel antara R1 dan R2. Nah, ini harus diselesaikan dulu. Seper RB, seper R1 tambah seper R2. Nah, disamakan penyebutnya 6, RB-nya ketemu 2 ohm. Ini rangkaian paralel. Kemudian rangkaian paralel ini dengan depannya adalah seri. Sehingga RS itu adalah R3 ditambah RP. Sama dengan R3 4, RP-nya 2. Sehingga ketemu berapa? 6 ohm. Ini langkah pertama, cari hambatan total. Langkah kedua adalah gunakan rumus hukum ohm. VIR. Kalau yang ditanya I berarti rumusnya V per R. R-nya R mana? Ya R total karena rangkaian arus total. Nah, sehingga rumusnya I V per R. Nah, V-nya di sini jelas 18, R total tadi ketemu 6. 18 per 6 adalah 3 ampere. Nah, kuat arus ini 3 ampere. Yang A sudah selesai. Kuat arus pada I1 dan I2. Nah, kita buat perbandingan kalau ini. I1 dibanding I2 sama dengan seper R1 dibanding seper R2. Nah, ini masukkan nilainya. Nah, sehingga dikalikan 6 ketemu 1 banding 2. Berarti kalau kita mencari I1, kita tahu perbandingannya tadi adalah 1 dibanding 2. Berarti I1, ya I1 kan 1 dibanding jumlah keduanya 1 tambah 2, 3 kali I yang masuk. I yang masuk tadi adalah 3, berarti 1 per 3 kali 3 ketemu 1 ampere. Kalau kita mencari I2 gimana? Ya perbandingan I2 kan 2. Berarti 2 sama dengan 2 per jumlahnya 2 per 3 kali arus yang masuk. I tadi berapa? 3 ampere. Berarti 2 per 3 kali 3. Ketemu 2 ampere. Kita tahu kalau kita jumlah tadi arus yang masuk I adalah 3. Maka yang keluar 1 tambah 2 adalah 3. Nah, ini adalah contoh soal tentang rangkaian listrik. Jadi, ada langkah-langkahnya. Langkah pertama dicari hambatan total, langkah kedua dicari kuat arus. Nah, itu untuk pertemuan kali ini. Selamat latihan. Nanti kita lanjutkan latihan soal juga sehingga kamu semakin mudah memahami materi rangkaian listrik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.